Perwakilan Pemerintah Kabupaten Ibu Reva Azizah, yang saya hormati Ibu Kecamatan, Ibu Kepala Kantor Kecamatan Ibu Pinka Oktaviani, yang saya hormati Kepala Desa Ibu Adia Bari Chandra Kuareni, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Bapak Alamsyah Karunia Alamsyah, yang saya hormati perwakilan masyarakat Bapak Alvin Yuda Perkasa, maaf saya ulangi, yang saya hormati perwakilan masyarakat Ibu Jesselyn. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang redistribusi tanah bekas hak guna usaha dari PT Bunga Mekar di Kabupaten Lili. Baik, saya sendiri sebagai moderator yang akan membawakan acara rapat pada siang hari ini, di mana pada rapat hari ini kita akan membahas tentang arahan dan juga paparan yang akan diberikan langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lili, yaitu Ibu Zakira Haura, dan selanjutnya yaitu paparan teknis dan juga pemberdayaan masyarakat yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan acara terakhir yaitu rencana dan juga aksi timeline tentang untuk memperjelas arah pelaksanaan dan juga aksi yang akan dilaksanakan pada redistribusi tanah di Kabupaten Lili. Lalu yang terakhir yaitu sesi tanya jawab yang akan langsung ditanyakan dari pihak-pihak instansi yang terkait. Baik, yang pertama, tanpa menunggu lama lagi kita akan memasuki yang pertama, yaitu memasuki gambaran umum wilayah. Di sini kita akan fokus kepada Desa Daun yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Rumput, Kabupaten Lili di Provinsi Elang, dengan luas keseluruhan desa yaitu kurang lebih 2.688,82 hektar. Dengan sisa lahan di Desa Daun yang masih dalam penguasaan hak guna usaha aktif perusahaan, sedangkan lahan seluas 2.668,82 hektar tersebut menjadi objek reforma agraria atau tanah torra, yang berdasarkan HGU lahan ini itu digunakan untuk perkebunan dan juga pertanian. Lalu tujuan utamanya yaitu mendukung program reforma agraria nasional untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Lalu adapun batas administrasi desa Daun dengan desa lain di sekitarnya, yaitu dari desa utara, yaitu dari arah utara ada desa Pasrah, desa Kiragagure, desa Nara. Lalu dari timur ada desa Kumugagure dan juga desa Tiwagagure, dan juga selatan dibatasi langsung dari desa Asri, dan juga barat yaitu desa Asri dan juga desa Janggu. Selanjutnya yaitu penggunaan tanah di Desa Daun. Pada penggunaan tanah di wilayah bekas hak guna usaha dari PT Bunga Mekar yang terletak di Kabupaten Lili, ini menunjukkan bahwa total luas kurang lebih 7.516 hektar itu sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai perkebunan skala besar dengan status HGU aktif. Dari luasan tersebut, kurang lebih 2.668,82 hektar itu telah dilepaskan dan ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau tanah torra. Lalu seperti yang dilihat dalam peta, itu penggunaan tanah yang terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu lahan perkebunan hak guna usaha yang masih aktif yang dikelola langsung oleh perusahaan. Lalu yang kedua, lahan ex HGU yang direncanakan untuk redistribusi kepada masyarakat sebagai pertanian atau perkebunan rakyat. Dan yang ketiga yaitu lahan dalam status transisi yang secara administratif
belum sepenuhnya terdistribusi secara umum. Yang terdistribusi karena masih menunggu penetapan dan penyelesaian proses hukum. Secara umum, peta tersebut menggambarkan perubahan fungsi lahan dari perkebunan komersil menjadi lahan pertanian rakyat dalam kerangka reforma agraria. Baik, selanjutnya yaitu status tanah yang di Kabupaten Lili. Itu dalam kasus redistribusi tanah bekas hak berusaha PT Bunga Mekar di Kabupaten Lili. Ini menunjukkan bahwa tanah telah diidentifikasi dan sebagian dilepaskan kepada negara, namun belum memiliki penetapan resmi sebagai tanah objek reforma agraria atau tanah orang oleh Menteri ATR BPN, sehingga belum berkekuatan hukum definitif untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kondisi ini menyebabkan peta dan data spasialnya masih bersifat indikatif karena proses administrasi dan juga kewenangan redistribusi berada pada pemerintah pusat sebagaimana yang ditegaskan dalam keputusan nomor 24 PDT 2021 PT BNA dan sesuai dengan ketentuan UPA nomor 5 tahun 1960 dan juga PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lili kepada Ibu Zakira Aura. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi redistribusi tanah bekas HGU PT Bunga Mekar seluas kurang lebih 2.668,82 hektar merupakan bagian dari tanah objek reforma agraria atau TORA. Pelaksanaan ini berlandaskan pada yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Kedua, Putusan Nomor 24 PDT 2021 PT BNK yang menegaskan bahwa kewenangan redistribusi tanah berada pada pemerintah pusat melalui Menteri ATR atau BPN. Yang ketiga, putusan tersebut juga memberikan penegasan penting. Yang keempat, gugatan terkait kebijakan redistribusi harus melalui PT UN, yang dimana legal standing menjadi syarat mutlak dalam sengketa agraria. Kemudian pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi dan verifikasi, bukan penetapan final. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yaitu belum adanya penetapan final TORA oleh Menteri ATR BPN. Kemudian proses administratif yang cukup panjang. Lalu potensi sengketa akibat beban dinding lain. Oleh karena itu, rapat ini bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan transparan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk menyampaikan strategi teknis dan juga pemberdayaan masyarakat. Saya persilakan kepada Ibu Kepala Seksi. Terima kasih kepada moderator dan Ibu Kepala Kantor. Dalam konteks teknis dan pemberdayaan terdapat beberapa tahapan utama yang harus kita laksanakan. Yang pertama ada tahapan teknis redistribusi koordinasi resmi dengan Kementerian ATR BPN, ada penetapan objek TORA, inventarisasi dan identifikasi subjek penerima, verifikasi dan validasi data calon penerima, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan SK redistribusi, dan penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Yang kedua, strategi pemberdayaan masyarakat redistribusi tanah tidak hanya berhenti pada pembagian sertifikat, tetapi harus disertai pemberdayaan, antara lain penyuluhan hukum pertanahan, pendampingan pemanfaatan lahan produktif, sinergi dengan dinas pertanian dan koperasi, pengawasan agar tanah tidak dialihkan secara tidak sah. Kami juga akan memastikan transparansi data agar tidak terjadi konflik horizontal dengan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana aksi dan juga timeline pelaksanaan dari proyek reforma agraria di Kabupaten Lili.
Yang pertama yaitu di minggu pertama pada bulan Maret kita akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Lalu setelah itu di minggu kedua sampai minggu keempat di bulan yang sama pada bulan Maret kita akan melakukan penetapan TORA. Lalu di bulan selanjutnya yaitu bulan April di minggu yang pertama sampai yang kedua itu akan dilakukan verifikasi dan validasi objek yang ada di Kabupaten Lili. Setelah itu di minggu yang ketiga dan minggu yang keempat kita akan melakukan pengukuran dan juga pemetaan di bulan yang sama yaitu bulan April. Lalu bulan selanjutnya yaitu di bulan Mei di minggu pertama sampai minggu yang ketiga kita akan melakukan penerbitan SK redistribusi. Lalu yang di minggu terakhir di bulan Mei kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada penerima yaitu masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih kepada para peserta dan juga para institusi yang hadir pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Kepala Kantor dan juga Ibu Kepala Seksi untuk menutup rapat. Lalu setelah itu kita akan membuka sesi diskusi. Diskusi dulu. Oke, kepada perwakilan pemerintah kabupaten kami persilahkan. Angkutan. Sekda, Ibu Sekda, monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, apa rencana untuk memastikan bahwa redistribusi tanah ini berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kabupaten ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Kantor Kecamatan dari Kecamatan Rumput. Pak Camat kan, Pak Camat. Terima kasih moderator. Izin Ibu Kepala Kantor dan Ibu Kepala Seksi. Saya mau bertanya terkait apa yang telah dibahas tadi demi berlangsungnya redistribusi tanah yang akan dilaksanakan ke depannya. Pertanyaan saya, apa peran dan tanggung jawab camat saya sendiri dalam memastikan kelancaran proses redistribusi tanah ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya pada Kepala Desa dari Kabupaten Lili. Silakan. Oh iya, bisa. Selamat siang. Mohon izin Ibu Bupati, Ibu Camat, Ibu Kepala Kantor dan Ibu Kepala Seksi. Pertanyaan saya yaitu apa strategi dari kantor pertanahan agar masyarakat itu mau mengikuti secara aktif proses redistribusi tanah yang akan dilaksanakan ke depannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Sekretaris Desa Daun. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Kakan, terima kasih Bu Camat, Bu Sekda, perwakilan dari Kabupaten. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kabupaten Lili. Ini merupakan program yang sangat baik. Saya apresiasi bentuk perhatian dari kantor pertanahan untuk desa kami ini. Kebetulan untuk program-program seperti ini kan jarang terjadi di desa kami. Itu apa strategi yang akan digunakan oleh kantor pertanahan sendiri untuk menyampaikan informasi ini, dimana kan masyarakat kan juga kadang belum tahu fungsi sertifikat itu untuk apa, untuk seperti apa, bagaimana kegunaannya ke depannya kan belum tahu biasanya. Ini saya minta idenya, gagasannya untuk menyampaikan bagaimana menyampaikannya ke masyarakat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sekretaris Desa. Selanjutnya kepada perwakilan masyarakat, Ibu Yeslin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai perwakilan dari anggota masyarakat di desa ingin menanyakan terkait dengan hal yang berkaitan dengan apa jaminan bahwa proses redistribusi tanah ini adil, transparan, serta tidak ada penyalahgunaan wewenang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada Ms. Yeslin dari pemerintah Kabupaten Lili. Selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan pertama yang dilantunkan langsung dari perwakilan pemerintah Kabupaten Lili, yang akan langsung dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lili. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Pemerintah Kabupaten. Ini saya mau menjawab agar redistribusi tanah bekas HGUBT Jemaah Abadi berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan langkah yang pertama, reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini adalah menyederhanakan prosedur administratif dan mempercepat penetapan TORA agar tanah segera dapat didistribusikan dan dimanfaatkan secara produktif. Yang kedua, penguatan koordinasi pusat ke daerah. Maksudnya sesuai putusan nomor 24 PDT 2021 PTBNK, kewenangan ada di pemerintah pusat, sehingga perlu sinergi kuat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan tidak stagnan. Yang ketiga, kepastian hukum dan kejelasan status tanah. Penetapan resmi TORA oleh Menteri ATR BPN untuk menghindari sengketa dan memberi rasa aman kepada penerima. Selanjutnya yang keempat, sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Maksudnya kejelasan jurisdiksi atau melalui PTUN dan penguatan legal standing agar konflik tidak menghambat redistribusi. Yang kelima, penguatan kapasitas kelembagaan, yaitu peningkatan kemampuan gugus tugas reforma agraria dan sistem pengawasan agar redistribusi berjalan terstruktur. Intinya, dapat ekonomi dan kesejahteraan akan tercapai jika redistribusi dilakukan secara terkoordinasi, kemudian memiliki kepastian hukum dan didukung reformasi birokrasi yang efektif di kabupaten. Baik, mungkin itu jawabannya langsung dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lili. Bagaimana pendapat dari perwakilan pemerintah Kabupaten Lili? Apakah bisa diterima? Sudah bisa diterima. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang dilantunkan langsung dari Kepala Kecamatan Kantor Pertanahan Kabupaten Lili, yang akan langsung dijawab oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Dina Setiola. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Camat Ibu Pinka. Jadi pertanyaannya, apa peran dan tanggung jawab Camat dalam memastikan kelancaran proses redistribusi tanah di wilayahnya? Yang pertama, koordinator wilayah mengkoordinasikan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tim pertanahan agar proses verifikasi dan pendataan berjalan tertib. Yang kedua adalah fasilitator verifikasi subjek dan objek, membantu validasi data calon penerima serta memastikan penguasaan tanah sesuai fakta lapangan. Yang ketiga, pendukung sinergi pusat daerah, memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan instansi pertanahan agar tidak terjadi hambatan administratif. Yang keempat, mediator potensi konflik, membantu mencegah dan meredam sengketa di tingkat kecamatan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Intinya, camat berperan sebagai penghubung administratif dan sosial untuk menjamin proses redistribusi berjalan lancar, tertib, dan minim konflik di wilayahnya. Baik, mungkin sekian jawaban yang dilakukan langsung oleh Kepala Seksi. Bagaimana Ibu Camat bisa menerima? Sudah, terima kasih banyak.
Selanjutnya pertanyaan langsung yang dilantunkan dari Kepala Desa Ibu Adia yang terkait dengan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memastikan partisipan itu aktif untuk redistribusi tanah. Baik, di sini saya akan langsung menjawabnya. Tentu saja untuk memastikan partisipan itu aktif dalam proses redistribusi tanah, itu yang pertama kami akan melibatkan pemerintah daerah dalam verifikasi penerima, dan juga kami akan langsung berperan untuk melakukan verifikasi calon penerima dan memfasilitasi proses di lapangan agar masyarakat itu terdata secara objektif. Lalu yang kedua, kami akan memperkuat koordinasi pusat juga dengan daerah koordinasi yang terlembaga untuk membantu memastikan proses berjalan transparan dan terbuka bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, kami akan menyederhanakan prosedur administratif reformasi, birokrasi dan juga penyederhanaan proses mempercepat pelaksanaan untuk masyarakat sehingga itu tidak terhambat lagi oleh prosedur-prosedur yang rumit. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu kami akan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, yang dimana kejelasan jurisdiksi itu yaitu legal dan standing untuk memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat itu merasa aman untuk terlibat. Pokoknya intinya itu partisipan akan aktif yang didorong melalui transparansi, koordinasi, dan juga penyederhanaan birokrasi. Lalu tentu saja dengan kepastian hukum yang jelas dalam proses redistribusi ini. Bagaimana Ibu Kepala Desa? Bisa diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang dilantunkan langsung dari Bapak Sekretaris Desa yang akan langsung dijawab oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan kami, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sekretaris Desa Bapak Alam. Jadi redistribusi tanah ini yang pertama koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Informasi disampaikan melalui jalur resmi pemerintah daerah agar tersosialisasi secara terstruktur. Dalam pelibatan aparat kecamatan dan desa camat dan juga perangkat desa menjadi penghubung langsung kepada masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi. Pada transparansi proses administrasi, prosedur dan kriteria penerima dijelaskan secara terbuka untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Dan pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam verifikasi lapangan agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Informasi disebarkan melalui koordinasi kelembagaan yang kuat, sosialisasi oleh aparat wilayah, dan transparansi prosedur agar masyarakat memahami proses redistribusi secara jelas dan terbuka. Ya, terima kasih, bukakan. Baik, selanjutnya kami akan menjawab langsung pertanyaan yang diajukan dari anggota masyarakat Ibu Jesselin, di mana di sini akan dijawab langsung oleh Ibu Kepala Seksi Dinas. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Jesselin. Apa jaminan bahwa proses redistribusi tanah ini adil dan transparan serta tidak ada penyalahgunaan wewenang? Yang pertama, ada berpedoman pada regulasi yang jelas serta kewenangan yang tegas antara pusat dan daerah. Yang kedua, verifikasi dan validasi subjek-objek secara administratif dan faktual sebelum penetapan. Yang ketiga, koordinasi kelembagaan, GTRA dan instansi terkait untuk mencegah keputusan sepihak. Yang keempat, kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi keberatan atau gugatan. Yang kelima, reformasi birokrasi dan transparansi prosedur agar proses dapat diawasi. Bagaimana? Baik, mungkin sekian diskusi kita pada siang hari ini, diskusi rapat kita pada siang hari ini.
yang membahas tentang reformasi agraria di Kabupaten Lili. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Kantor Kabupaten Lili, Ibu Kepala Desa Kabupaten Lili, Ibu perwakilan Terima kasih kepada Ibu perwakilan pemerintah Kabupaten Lili, Ibu Reva. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Kantor Kecamatan, Ibu Pinka. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Bu Adia. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa, Bapak Alamsyah. Dan terima kasih juga kepada Ibu perwakilan masyarakat, Ibu Jesslyn, yang sudah hadir dan berkenan mengikuti rapat kita pada siang hari ini. Baik, mungkin sekian saja presentasi kami pada siang hari ini. Adapun yang terakhir yaitu penegasan dan juga pengarahan yang akan langsung diajukan dan dipaparkan langsung kepada Ibu Kepala Kantor Pertanahan. Zakirullah. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya menegaskan bahwa seluruh proses harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Kemudian koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat. Validasi subjek penerima harus dilakukan secara objektif dan akuntabel. Pencegahan sengketa menjadi prioritas melalui transparansi dan pendampingan hukum. Terakhir, keberhasilan redistribusi ini di Kabupaten Lili harus menjadi contoh pelaksanaan reforma agraria yang tertib administrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas arahan dan juga penegasan dari Ibu Kepala Kantor serta pemaparan teknis dari Ibu Kepala Seksi. Dengan demikian, presentasi persiapan redistribusi tanah pada Kabupaten Lili itu dinyatakan selesai. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.